Nah, dan selain itu di Surabaya ini sesuai dengan perintah Bapak Kasal langsung dan juga di Semarang ini oksigen ini gratis, gratis, Pak, ya? Gratis untuk siapa saja yang membutuhkan. Jadi datang ke sana untuk isi oksigen, syaratnya apa itu? Syaratnya hanya satu KTP, udah pasti sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di sebuah tempat, pangkalan utama TNI AL yang ada di Dermaga Ujung, Surabaya. Kenapa saya berada di sini? Karena saya akan bertemu dengan Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Beliau berkantor di sini dan kita bisa lihat bersama di belakang saya ada sebuah kapal perang. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau mengenai bagaimana kita mengelola pertahanan kita, terutama pertahanan di laut, di wilayah kerja Komando Armada 2. Ayo kita bersama-sama bertemu dengan Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Ayo kita. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, kebetulan memang sejak 1 tahun lebih belakangan ini di seluruh dunia, ya, bukan hanya di Indonesia, kita mengalami pandemi COVID-19. Betul. Bahkan pada saat ini konon mencapai second wave atau gelombang kedua. Nah, di satu sisi TNI AL kan tentu tadi seperti Bapak sebutkan harus gerak kan. Betul. Gimana Pak menjaga supaya personil kita itu tetap dalam kondisi sehat meskipun mereka harus tetap berpatroli, harus tetap berkegiatan untuk menjaga kedaulatan kita termasuk tupoksi dari Ko Armada 2 itu Pak Iwan. Terima kasih Mas Feby. Berarti ini berkaitan dengan pandemi saat ini kah? Betul. Berkaitan COVID? Ya. Sesuai dengan perintah dari Bapak Kasal yang sebenarnya adalah merupakan jabaran dari perintah Presiden kepada Panglima TNI, Kapolri dan juga Kementerian Lembaga. Dari perintah-perintah tersebut, maka Kepala Staf Angkatan Laut Bapak Kasal memerintahkan kepada jajaran di bawahnya, seluruhnya jajaran di bawahnya Angkatan Laut, semua melaksanakan untuk segera melaksanakan penanggulangan bencana ini bersama-sama. Tidak hanya Angkatan Laut sendiri, tapi bekerja bersama-sama. Nah, apa yang dilaksanakan? Bahwa kalau sebelum bulan Juni lah, sebelum tanggal 23 Juni, kalau sebelum-sebelumnya itu kita melaksanakan penegakan untuk penggunaan 3M. Masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, selama ini kita melaksanakan. Nah, sejak saat Juni itu ada vaksinasi, maka Bapak Kasal secara masif melaksanakan di jajarannya, jajaran Angkatan Laut, seluruh armada, seluruh kotama-kotama untuk masif melaksanakan percepatan untuk penanggulangan COVID ini. Bagaimana caranya? Yaitu membantu pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID, kemudian pemulihan ekonomi nasional. Nah, apa yang dilaksanakan? Seluruhnya, tidak hanya di wilayah pesisir, tidak hanya di bawah kepulauan-kepulauan. Nah, sekarang kalau sudah merasa bahwa di kepulauan-kepulauan sudah cukup, maka kita menuju ke daerah-daerah kepada kabupaten, kota madya yang dirasa kurang dari persentase untuk targetnya kurang. Saat ini, contohnya saat ini, Bapak Kasal melaksanakan kunjungan ke Pandeglang. Pandeglang, Sumedang, untuk melaksanakan pelaksanaan vaksinasi di sana. Tapi sebelumnya juga dilaksanakan di Banten. Nah, untuk ke Armada 2 sendiri, kemarin sudah melaksanakan di Pulau Sapeken, Sumeneb, betul. Kemudian ke Pulau Bawean, dan yang terakhir kemarin kita melaksanakan di Gor Pancasila, Gelora Pancasila. Nah, itu yang kita laksanakan. Tetapi juga Bapak Kasal sudah memerintahkan kepada kita semuanya, khususnya dalam rangka penyiapan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan yang untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Jadi diharapkan tidak lagi orang-orang yang sakit itu isolasi mandiri di rumah,
tetapi juga di rumah sakit. Supaya ada yang ngawasin. Betul, gitu, ada yang mengawasi, kemudian ada yang memperhatikan, ada yang mengecek, ada yang istilahnya care lah untuk keseluruhan gitu. Ya. Itu ada 2. Di Jakarta di Dolos, kemudian di Surabayanya di Opak di sini. Oke. Ini ada kemampuan kurang lebih 800 tempat tidur. Insya Allah seminggu ini sudah beroperasi, sudah lengkap tempatnya semuanya. Jadi seminggu ini bisa kita pakai ya Pak? Insya Allah betul. Rumah sakit betul, lapangan betul. Yang dikelola oleh TNI AL ya Pak? Betul, tidak hanya untuk Angkatan Laut, tapi juga untuk umum. Ya? Betul, untuk umum. Pak Iwan, sepanjang Pak Iwan ketahui berarti personil TNI AL yang ada di wilayah kerja Koarmada 2 ini semua sudah divaksin Pak ya? Sudah 90% divaksin semuanya. Artinya bahwa personel kita yang nanti berada di kapal-kapal, berada di pangkalan-pangkalan TNI AL, itu artinya sudah mendapatkan perlindungan, Pak ya? Betul, betul. Meskipun kita tahu bahwa orang yang divaksin masih bisa juga kena itu, Pak ya? Betul. Lalu upayanya selain vaksin untuk kalangan internal, supaya mereka tetap sehat dan bisa bertugas secara baik, apalagi, Pak? Nah, ini juga Bapak Kasal juga kemarin sudah memerintahkan di jajarannya, terutama ini bantuan yang saat ini dilaksanakan di Kos Marinir di Lampung. Salah satunya adalah membantu pemerintah untuk mendirikan dapur lapangan. Oh gitu. Dapur sebaguna. Ya. Untuk personil-personil yang terpapar COVID di Lampung ini, di bawah Brigif 4 Marinir itu. Kemudian untuk di kapal-kapal saat ini, kita mempunyai ada 2 kapal rumah sakit. Oh, jadi kapal rumah sakit yang gerak. Betul. Ya Pak ya? Mobiling gitu ya? Mobiling, tetapi perintah Bapak Kasal karena 2 kapal ini mempunyai kemampuan untuk memproduksi oksigen. Oke. Betul, memproduksi oksigen. Jadi? Sehingga kapal tersebut harus standby di pangkalan. 2 kapal tersebut adalah KRI Suharso, Dr. Suharso, dan KRI Semarang. Itu bisa memproduksi oksigen ya Pak? Betul. Ya? Jadi sekarang ini kapal KRI Suharso ada di Semarang. Oke. Di Tanjung Emas Semarang sana, dari sana untuk membantu masyarakat Semarang yang membutuhkan oksigen. Kemudian yang keduanya KRI Semarang ada di Surabaya. Oh, dibalik Pak ya? Dibalik. KRI Semarang ada di Surabaya. Betul. Karena apa? Karena kemampuannya yang di KRI Suharso itu lebih bagus kemampuannya. Sehingga kita tempatkan di Semarang, sehingga KRI Semarang ditaruhkan di sini. Karena apa? Di sini juga ada tempat yang lain, yaitu dari Samator untuk bisa memproduksi oksigen juga. Nah, dan selain itu di Surabaya ini sesuai dengan perintah Bapak Kasal langsung dan juga di Semarang ini oksigen ini gratis, gratis untuk siapa saja yang membutuhkan. Jadi datang ke sana untuk isi oksigen, syaratnya apa itu? Syaratnya hanya satu KTP udah pasti sudah. Kemudian kalau itu institusi, maka dia ada surat dari institusi tersebut bahwa ini diperlukan. Contoh misalnya dari rumah sakit. Nah, untuk yang di Surabaya ini sudah didirikan depo pengisian oksigen gratis di pertokoan Jalajaya di depan sana di ujung, Pak. Nah, ini 24 jam. Pak Iwan, ini program ini sampai kapan ini? Programnya ini karena COVID masih belum berhenti. Belum berhenti sampai sini. Ini belum ditentukan sampai kapan gitu ya? Selama dibutuhkan dan selama kami mampu, selama Angkatan Laut mampu, maka itu akan digunakan terus. Sehingga saya minta doanya juga dari seluruh masyarakat agar pengawaknya semua sehat. Yang keduanya adalah alat yang kita gunakan dalam kondisi yang prima terus untuk bisa digunakan. Betul. Pak Iwan, boleh nggak kita tahu Pak, di antara seluruh, saya nggak tahu berapa banyak personil TNI AL yang berada di bawah koordinasi Koarmada 2 ini. Apakah mereka juga ketika mereka, ya namanya orang Pak, terinfeksi COVID-19, apakah ada perlakuan khusus, misalkan ada rumah wilayah khusus untuk anggota TNI AL atau keluarganya yang terkena infeksi COVID-19 ini Pak Iwan? Begini Mas Febi, bahwa semua orang pasti terkena. Tadi Mas Febi sampaikan tadi. Betul, kendaraannya gitu. Nah, untuk di kapal bagaimana? Bapak Kasal sudah memberikan kebijakan. Kita melaksanakan WFH. WFH ya. Terus kita sampaikan bahwa yang WFH namanya work from home, berarti mereka harus stay di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Karena sewaktu-waktu bisa dipanggil juga untuk melaksanakan kegiatan di kapal. Nah, terhadap personil yang kena, khususnya di armada sini, di lingkungan armada sini, kesadaran sini, kami juga menyiapkan
ada tempat kami untuk melaksanakan isolasi. Oke. Itu di gedung Denmako Armada, itu ada namanya R81, ruang 81, dan juga R77. Nah, khususnya untuk R81 itu lengkap, jumlah 44 lengkap. Di sana ada tempatnya untuk rekreasi, tempat untuk mandi matahari, tempat untuk semua lengkap di sana. Tapi sekarang terisi Pak itu Pak? Alhamdulillah sekarang dari sebelumnya sejumlah ratusan, sekarang ada 15 di sana. Oh, masih tersisa 15? Bisa 15. Dan itu semua kita cek oleh dinas kesehatan kita. Karena memang tempatnya kan dekat, hanya kurang lebih 100 Tapi itu meter. tempat memang khusus diperuntukkan bagi anggota Pak ya? Anggota yang di ya? sini, karena di dalam sini Pak. Di dalam sini. Nah untuk kapal-kapal, kalau misalnya dalam pelayaran, kalau mereka dalam pelayaran, maka harus dipastikan ada ruangan untuk isolasi. Oh, di kapal itu? Di kapal itu ada ruangan isolasi, ada HEPA filternya, sehingga nantinya kalau udara ini keluar dalam keadaan bersih, kemudian juga ada dokter di dalamnya. Kalau misalnya tidak, maka harus ada perawatnya memang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan deteksi terhadap personil-personil yang mengalami atau terpapar oleh COVID. Dan kita juga disiapkan oleh alat untuk pengecek seperti PCR, kemudian untuk swab antigen, demikian.